Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anak kelas 6 yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan ilmu. Ustaz sampaikan, ahlan wa sahlan ya talibal ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Selamat datang, kita bergabung bersama-sama untuk belajar mendapatkan ilmu yang berkah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kita pada pagi hari yang berkah ini, kita akan mempelajari sebuah materi, yaitu materi fikih. Materi fikih kelas 6. Sampulnya sebagaimana yang Ustaz tunjukkan di slide berikut ini. Materi fikih kelas 6. Materi fikih ini anak-anak akan kita pelajari materi-materi yang menarik, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita pelajari lebih jauh tentang materi-materi fikih kelas 6 ini, maka terlebih dahulu kita mengenal secara umum materi fikih yang akan kita pelajari nantinya. Ya. Karena kalau kita tidak mengenal dulu materi-materi, maka tidak ada ketertarikan. Kita tidak akan menyayangi materi-materi tersebut. Maka kita mengenal materi secara umum terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan menjelaskan secara detail dari pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari pada tahun pelajaran kita pada hari ini. Aspek perkenalan apa dari materi fikih yang akan kita pelajari? Yang pertama, tema-tema yang akan kita pelajari tentunya dalam 3 bulan ini atau di tengah semester ini, apa saja nanti kita akan sebutkan perinciannya insya Allah. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dari pelajaran-pelajaran yang kita akan pelajari di materi fikih ini seperti apa. Sehingga anak-anak setelah pelajaran ini, anak-anak memiliki kemampuan yang diharapkan dari pelajaran yang kita pelajari bersama. Yang kedua, indikatornya. Seperti apa? Anak-anak itu diketahui memiliki kemampuan dasar dari materi yang kita pelajari. Nanti bisa dilihat indikatornya, tanda-tandanya. Pada semester 1 ini, ya, atau tengah semester 1 ini, tema-tema atau materi-materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah ciri-ciri dan hikmah pakaian syar'i. Insya Allah kita akan belajar secara mendalam tentang pakaian syar'i yang diinginkan oleh syariat, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya nanti kita akan jelaskan pakaian syar'i itu manfaat-manfaatnya apa, keutamaan-keutamanya apa. Ya, sebaliknya ada pakaian syar'i, ada juga pakaian yang tidak syar'i. Pakaian yang tidak syar'i akan dijelaskan juga madarat-madaratnya. Akibat buruknya kalau seseorang memakai pakaian yang tidak syar'i. Makanya
materi yang akan kita pelajari ini adalah materi yang sangat penting. Yang kedua, dari tema yang kita akan pelajari di materi fikih kelas 6 ini, di tengah semester 1 ini adalah 10 perkara yang menjadi fitrah. Ada 10 poin yang itu adalah fitrah seorang manusia, yang dicintai oleh jiwa manusia, yang hendaknya kita memeliharanya, hendaknya kita menjaganya. Nanti akan dijelaskan secara detail 10 perkara tersebut itu apa, dan bagaimana seorang muslim untuk menjaga 10 perkara yang menjadi fitrah manusia tersebut. Kemampuan dasar yang diharapkan setelah anak-anak mempelajari tema atau materi-materi di tengah semester 1 nantinya. Yang pertama, anak-anak akan mengenal pakaian syar'i. Membedakan ini pakaian syar'i, ini pakaian yang tidak syar'i. Mencari kecintaan dan keridhaan Allah melalui pakaian yang dia kenakan di setiap harinya. Menutup rapat-rapat, setan ikut andil, ikut mempengaruhi kita di dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan pakaian. Dan juga ada berbagai macam manfaat-manfaat, baik dari hubungannya dengan sesama manusia, baik di rumah maupun di luar rumah, maupun nanti seseorang akan mendapatkan pahala atau mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mempraktekkan atau mengenakan pakaian syar'i yang sudah kita pahami. Anak-anak bisa mengenal itu semuanya insya Allah. Yang kedua, kita akan terbiasa berpakaian syar'i. Karena itu adalah tanda dan alamat kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah memiliki tanda. Ya, oh ini seorang muslim, ini seorang muslimah. Dari apa? Karena dia terbiasa setiap harinya mengenakan pakaian yang syar'i. Ya, yang ketiga, kemampuan dasar yang akan dimiliki oleh anak-anak menunjukkan sikap santun. Dengan pakaian syar'i santun, percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab ya sebagai perwujudan hukum-hukum seputar pakaian. Anak-anak kelihatan santun, kelihatan percaya diri karena pakaiannya adalah pakaian yang diinginkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, dia akan disiplin. Ya, disiplin bagaimana? Ya, bagaimana dia berpakaian di luar rumah, di dalam rumah, ya, tatkala sesama wanita, ya, tatkala wanita dengan laki-laki, bagaimana dia seharusnya menyesuaikan. Maka dia akan menjadi seseorang ya yang soleh dan solihah yang disiplin. Seorang muslim yang disiplin dan dia tanggung jawab. Kenapa? Karena dengan pakaiannya akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu adalah perintah dari Allah. Perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan anak-anak tentang kesempurnaan agama yang mulia, yaitu agama Islam. Ya, luar biasa. Barakallahu fiik. Kemudian anak-anak akan memahami hikmah dari pakaian syar'i. Ya. Atau manfaat. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian? Anak-anak mengetahui ternyata demikian. Ini termasuk penjagaan dari agama Islam. Adalah wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kecintaan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Anak-anak nanti bisa mengetahui. Kemudian yang terakhir, harapannya anak-anak bisa mendesain.
ya membuat contoh pakaian syar'i itu seperti apa. Siapa tahu ada di antara anak-anak yang nantinya bercita-cita sebagai desainer pakaian syar'i. Luar biasa. Ya. Berikutnya ya, kompetensi dasar yang kedua yang kita pelajari di tengah semester 1 ini yaitu meyakini 10 perkara yang menjadi fitrah. 10 perkara yang menjadi fitrah manusia itu apa saja? Contohkan perilaku hidup bersih sebagai implementasi perwujudan anak-anak memahami makna 10 perkara yang menjadi sunnah fitrah. Ya. Dicontohkan seperti apa sih perwujudan dari makna penerapan 10 perkara yang menjadi fitrah. Ya. Karena ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak memiliki buah. Tidak bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Ya. Yang ketiga, memahami hikmah. Anak-anak mengetahui hikmah ya tentang perkara 10 perkara yang menjadi fitrah. Hikmahnya itu apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga 10 perkara fitrah tersebut? Apa sih 10 perkara fitrah? Nanti kita akan jelaskan di materinya insyaallah. Baik. Nah, bagaimana anak-anak diketahui dia memahami ya tentang perkara-perkara dari materi-materi yang kita pelajari ya. Bagaimana indikatornya? Anak-anak bisa mempraktekkan ya pakaian ya atau mengenakan pakaian yang menutup aurat. Ya. Kemudian anak-anak bisa dilihat kesehariannya apakah anak itu paham atau tidak anak-anak berpakaian rapi dan pantas. Ya. Rapi dan pantas tentunya menghindarkan diri dari pakaian yang tidak syar'i. Kemudian ketika ditanya apa sih pakaian syar'i itu, demikian dan demikian. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan hikmah. Pakaian syar'i itu manfaatnya apa sih? Ya disebutkan demikian dan demikian. Kemudian anak-anak bisa ya memilah-milih atau mengidentifikasi ya ciri-ciri pakaian syar'i. Ini pakaian syar'i, ini pakaian tidak syar'i. Bisa memilah-memilih, membedakan. Ya, sehingga dia memilih pakaian yang mendatangkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya. Itu anak-anak yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dari materi-materi yang akan kita bahas ya sebagai perkenalan ya. Ini sebagai perkenalan awal dari materi yang akan kita pelajari di tengah semester 1 ini. Ya. Harapannya anak-anak benar-benar semangat. Anak-anak benar-benar memiliki keinginan yang kuat untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan ya disiplin, ya tepat waktu dan tentunya mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menyempatkan diri untuk menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka Allah akan memudahkan kita jalan menuju surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.